Hai Smart Listener, apa kabar Anda malam hari ini? Kembali lagi Smart Community bersama saya Rifa Majid menemani perjalanan Anda. Malam ini bersama dengan komunitas yang kece-kece pastinya ya. Dan untuk malam hari ini ya seperti biasa di depan saya sudah ada anak-anak komunitas keren di kota Makassar yang mereka ternyata udah bergerak udah lama dan concernnya adalah pendidikan. Tapi sebelum saya perkenalkan siapakah mereka ini, ada 1, 2, 3, 40 orang lah ya di sini. Anda bisa ikutan ngobrol juga bersama kami, boleh di WhatsApp ataupun SMS di 08 114661011, kemudian juga boleh langsung DM ke Instagram @smartfmmakassar. Dan Anda juga bisa menyaksikan nih talk show kami melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk malam hari ini anak-anak muda keren yang hadir menjadi tamu saya di Smart Community ada teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Benar gak sih penyebutan Sekolah Literasi Desa? Iya. Benar ya? Oke. Sebelum kita mengulas ya soal Sekolah Literasi Desa ini, saya pengen dong teman-teman yang ada di sini kenalan satu-satu sama Smart Listener, menyapa yang malam hari ini dengarkan kita. Selamat malam Smart Listener, saya Adi Akbar. Adi Akbar sebagai founder daripada Sekolah Literasi Desa atau SLD, disingkatnya SLD. SLD ya, oke. Kita ketemu langsung nih sama foundernya Smart Listener. Kemudian di sampingnya gadis berhijab. Halo Smart Listener, perkenalkan saya Dini. Sekarang saya menjabat sebagai bendahara di SLD ini pada periode kali ini. Oke, baik Ibu Bendahara hormat. Jangan macam-macam, udah keluar anggaran. Terus di sampingnya, saya tahu ini siapa. Baik, halo Smart Listener. Saya Baso Samanglangi, saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Sekolah Literasi Desa. Selamat malam Pak Ketua ya. Oke, ada Baso, Dina, Adi, Dini. Yeah. Dini, Adi, dan satu orang fotografernya yang cantik. Coba sini. Ada siapa? Di sini ada Rabiatul Adabiyah. Saya juga salah satu volunteer dari Sekolah Literasi Desa. Oke, volunteer dari Sekolah Literasi Desa alias SLD. Nah, kalau kita lihat dari namanya, oke, kali ini berarti apa ya? Orang-orang yang gemar membaca, yang minat bacanya luar biasa sampai datang ke desa-desa begitu ya. Benar. Ya. Tapi awalnya sebagai founder nih, Adi, gimana sih sebenarnya kenapa kemudian terfikirkan untuk bentuk ini komunitas Sekolah Literasi Desa ini? Di tahun berapa itu? Di tahun 2000 saya juga lupa ya. 2016 itu 2016. Kurang lebih 2016, di pertengahan 2016. Di bulan berapa sih? Saya lupa. Di bulan 5. Alasannya banyak sebenarnya. Kalau kita melihat realitas secara umum, ini berat ya. Kalau kita melihat realitas secara umum, kita perlu sadar bahwa kalau kita melihat data-data, ternyata tingkat literasi kita di Indonesia itu masih sangat rendah. Itu Sulsel ya? Apalagi. Nah, itu alasan pertama. Yang berikut adalah waktu itu ketika saya masih mahasiswa, sekarang sudah tua sih. Nah, masih muda ya. Oke. Kami berpikir, saya tidak sendiri waktu itu, ada teman yang mudah-mudahan juga mendengarkan pada malam hari. Namanya Kak Dayat, semoga mendengar. Kak Dayat, apa kabar? Waktu itu kami berpikir bahwa anak-anak muda mesti dibuatkan ruang sebagai bentuk ataupun ruang untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai menjadi pemuda atau menjadi mahasiswa itu terlena atau terkungkung pada romantisme kampus. Jadi jangan sampai jadi kupu-kupu aja. Benar. Kupu-kupu atau apalagi istilahnya kuliah pulang. Nah, gitu jadi ya. Paling tidak itulah alasannya. Yang pertama, kita memberikan ruang kepada anak muda. Yang berikut juga ya, kita ingin bahwa anak muda mau aktif langsung untuk membangun kualitas literasi kita, khususnya di desa yang tentu jauh daripada kebijakan tentunya. Itu. Dan kadang tidak terjamah bahkan oleh pemerintah sekalipun. Oleh pemerintah, gitu iya ya. benar. Berarti kekhawatiran, kegelisahan gitu ya, karena melihat realita literasi kita sangat rendah. Kemudian ingin kasih kayak wadah baru gitu ya, jangan sampai mahasiswanya di kampus-kampus aja, coba datang ke desa-desa, jangan hanya pas KKN aja gitu ya. Jadi mahasiswa nggak boleh, tidak boleh alergi dengan masyarakat. Nah,
Oke, baik, karena salah satu Tridharma perguruan tinggi. Apa pengabdian pada masyarakat. Oke. Nah, di 2016 itu ya, berdua berarti waktu itu sama si Kak Dayat ini. Kak Dayat waktu itu. Oke. Basicnya memang saya pendidikan. Oke. Waktu kuliah pendidikan S1, S2 pendidikan matematik. Oke. Matematik. Wow, yang paling saya tidak suka itu. Matematika. Anak sosial soalnya ya. Oke. Nah, kemudian dari 2016 Mei, berarti nanti di 2020 ini Mei berarti ya. Akan ulang tahun. Yeay. Kalau Baso dan Dini ini angkatan berapa nih? Kalau saya angkatan 2016. 2016. 2016 di Kampus. Maksudku SLD. saya Di SLD. Angkatan 3. Oke, angkatan 3. Baso juga sama. Kalau saya di angkatan 2 SLD. Oke, baik, lebih tua ya. Kemudian Rabiatul Adawiyah di angkatan berapa? Angkatan pertama. Oh, wow. Volunteer sampai sekarang ya. Angkatan pertama. Oke, berarti udah lama dong ya. Kenapa masih pengen terus ada di komunitas ini? Apa yang bikin kamu tuh kayak terpanggil gitu? Panggilan hati kan. Panggilan hati syahdu ya. Apakah ada satu trigger yang bikin kamu? Oke, kalau tadi kan Adi dia melihat realita dan kayak gelisah anak-anak mahasiswa harus bikin ini gitu. Kalau kamu sendiri apa? Yang menjadi trigger, kayaknya saya memang terpanggil gitu ya. Tapi apa yang membuat kamu saya harus gabung nih di komunitas ini? Kalau saya pribadi sih lihat kan gini, banyak anak-anak yang kayak di pelosok-pelosok tuh ya kurang terjamah. Kemudian mereka kayaknya butuh kita gitu. Makanya saat itu Kak Dayat panggil, kemudian saya juga sempat ada beberapa teman yang ikut pada saat itu, dan menurut saya apa ya, kayak terpanggil aja gitu. Iya, sampai speechless gitu ya, saking nggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu ya. Walaupun sebenarnya basic saya itu bukan pendidikan ya. Apa dong? Saya dari ilmu komunikasi. Oke, ilmu komunikasi. Tapi saya suka dunia pendidikan. Ya, benar. Terpanggil gitu. Memang semua aspek kehidupan ini harus ada pendidikannya gitu ya. Berarti sebagian besar kalangan yang bergabung di SLD ini adalah mahasiswa gitu ya? Iya. Apakah memang ada juga yang kalangan lain yang juga ikut gabung begitu? Sebenarnya kita open sama semua kalangan. Kemarin ada relawan masih pelajar ya, pelajar itu dari Sulawesi Barat. Jadi volunteer itu sudah, alhamdulillah sekarang sudah tersebar di beberapa pelosok negeri. Ada yang dari Jawa, kemudian Jogja, Sumatera, sudah ada. Wow, dan mereka datang ke Sulawesi Selatan gitu ya untuk luar biasa, apresiasi nih untuk teman-teman. Saya penasaran, boleh. Jangan ditahan-tahan, nanti keluarnya di bawah. Oke, saya penasaran, berarti 2016 sampai sekarang total berapa yang kemudian aktif dari awal dibentuk sampai sekarang? Kan volunteer dari seluruh Nusantara. Ya sudah banyak banget sekali. Sekarang yang aktif berapa? Yang aktif sekarang berapa? Ini ketuanya yang lebih paham ini. Silakan Bapak Ketua. Nah, kerja berapa? ya Pak Ketua ya. Siap. Yang aktif sekarang sih kan kita baru-baru ini open recruitment. Nah, open recruitment itu di volunteer 4. Nah, volunteer 4 itu pemberangkatannya ke Bara, Dusun Bara, Kabupaten Maros, Tompobolo kan. Yang di Bulu Saraung. Nah, total yang aktif sekarang itu sekitar 50-an lebih. Oke. Kalau ditotalkan. Dan Nah? itu mereka aktifnya kan tersebar di luar. Jadi mereka ya baik dalam bentuk donatur buku atau sebagainya. Kan mereka tidak terlibat langsung. Di kami yang di Makassar yang terlibat langsung dengan. Oke, berarti bisa dikatakan udah ratusan ya. Iya. Ratusan volunteer, orang-orang yang bergabung dalam gerakan kalian di Sekolah Literasi Desa. Sekolah Literasi Desa. Dari desa untuk negeri. Yeay! Dengan tagline dari desa untuk negeri, apa yang kalian lakukan untuk memberikan sumbangsi kepada negeri kita Indonesia ini?
Ayo, siapa yang mau jawab? Beda-beda ya. Ya beda-beda. Oke, satu-satu. Kalau saya dulu awalnya ketika di 2016, jadi sebenarnya kegiatan apapun yang bentuknya untuk peningkatan kualitas literasi, maka itulah yang kami lakukan. Tapi di angkatan saya waktu itu kami mengajar di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, di Goa waktu itu. Dan kami mengirim buku ke Papua. Kami dulu kerjasama dengan perhimpunan pelajar se-Indonesia, dan mereka ngirim buku, terus kami kumpulkan buku, kemudian kami distribusikan ke Papua waktu itu. Ke Papua waktu itu ya, di 2016. 2016. Entah kalau yang setelah saya, itu pasti berbeda sih. Oke. Angkatan junior gimana junior? Didi, kalau kalian sendiri untuk sekarang, apa yang menjadi fokus kegiatan? Kan kalau tadi Adi mengatakan di awal-awal itu apapun yang bisa meningkatkan literasi, minat baca gitu ya, apapun dilakukan. Kalau kalian sekarang adakah fokus atau secara terstruktur membuat rencana-rencana kegiatan gitu? Iya sih Kak, kita sekarang ini Sekolah Literasi Desa kan sekarang sudah pergi ke pelosok-pelosok untuk mengajar. Nah, seperti yang disampaikan tadi di Barah, Sekolah Barah. Dan fokus kami itu seperti yang founder katakan, kita juga fokus di literasi mereka, utamanya anak-anak, dan kita juga menyentuh masyarakat. Nah, untuk buat apa kita selalu mengajar anak-anak kalau masyarakatnya mereka enggak disentuh? Betul. Dan biar berapa lama pun kita ajar ke mereka, enggak bakalan. Dan makanya kami juga mencoba menyentuh masyarakat. Kami juga kemarin sempat melakukan yang namanya sosialisasi kesehatan ke masyarakat. Dan kami relawan yang diterima itu dari Jogja, seorang calon dokter. Halo Aulia, sedang menonton sekarang. Halo Aulia. Dan itu mereka dia lakukan semacam sosialisasi PPHBS ke masyarakat dan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat, dan respon masyarakat sangat-sangat luar biasa. Tapi kondisi di Bara itu sendiri seperti apa? Ekonomi mata pencariannya seperti apa? Oh, kalau untuk mata pencariannya kan mereka mengandalkan alam. Dan mereka di sana bertani, mereka meramu hasil-hasil alam seperti madu dan sebagainya. Mereka itu sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka. Dan ada kemarin kisah yang sangat menyentuh di sana, bahwa ada seorang ibu-ibu yang datang pas melihat seorang wujud dokter. Wah, ini loh dokter. Dia mengatakan, "Nah, saya mau periksa, tapi saya tidak punya uang." Itu sangat menyentuh sekali si Aulia ini. Dan sampai-sampai dia menangis waktu saat sesi malam itunya. Karena mindset Suka mereka, duka, karena mindsetnya adalah ketika kita sakit datang ke dokter itu bayarannya pasti mahal gitu ya. Dan dengan kalian datang, aduh jadi berkaca-kaca saya ya. Oke, berarti selain kalian memberikan pendidikan ke desa-desa terpencil, berarti kayak tadi dikatakan sama Adi juga ya, penyaluran buku ke desa-desa ya. Itu sampai sekarang udah ada berapa desa selain yang di Bara tadi? Dari awal Dini mungkin mau jawab juga. Kak Adi ini yang paling iya. tahu berapa desa. Dan silakan Pak Kepala Desa. Oke. Kalau di Kabupaten Goa itu ada 2 desa itu yang sudah didatangi ya. 2 desa di Kecamatan Patalasang kalau saya tidak salah. Terus satu pojok baca, taman baca masyarakat. Setelah itu tahun kemarin kami ke Toraja, ke Pinrang, terus eksplorasinya ke Toraja. Oke, itu nama desanya apa di sana? di Pinrang apa ya? Talabangi. Oke, Desa Talabangi. Terus yang Toraja cuman eksplorasi budaya Toraja. Jadi sambil jalan-jalan kita memperkenalkan juga Toraja itu kepada teman-teman relawan yang dari luar Sulawesi. Nah, itu. Desa tambahannya ya ini, teman-teman yang belakangan tahun. Maros gitu ya. Oke, berarti udah dari beberapa kabupaten yang kalian datangi, yang kalian sambangi gitu ya. Apa kemudian yang menjadi garis besar secara keseluruhan benang merahnya kondisi masyarakat itu di desa-desa di Sulawesi Selatan seperti apa? Dini mungkin kalau untuk sekarang mungkin di sini kita bisa lihat bahwa ternyata pendidikan yang sekarang ternyata masih sangat kurang terjamah masyarakat yang berada di pelosok-pelosok. Contohnya seperti yang kemarin yang di Bara itu perlu diketahui bahwa
untuk sampai ke lokasi mengajar itu teman-teman itu harus berjalan selama 4-5 jam. Itu harus berjalan, dan berjalannya itu harus membawa barang-barang. Oke, apa yang kalian bawa? Buku-buku. Bahan ajar. Belum lagi ketika kemarin itu kan tantangannya juga karena musim hujan. Jadi ketika untuk sampai ke rumah tempat teman-teman tinggal itu kendaraan itu disimpan di bawah, dan mereka harus jalan mendaki. Mendaki bawa kerel, isinya itu ransum, pakaian dan bahan-bahan ajar. Dan di sana juga ketika tantangannya teman-teman adalah hal yang paling mendasar saja mereka belum tahu. Contohnya mereka tidak hafal Pancasila. Ditanya negaranya negara apa? Mereka jawabnya bara. Wow. Dan untung mereka nggak lupa sama presiden. Iya. Untung nggak lupa sama presiden. Tahu presiden nggak tahu negara. Wow. Ditanya bendera itu namanya apa? Mereka tidak tahu. Oh, ya? Iya. Ini untuk anak-anak atau orang dewasa? Anak-anaknya di sana. Kalian stay di desa itu berapa lama sekali datang gitu? Kemarin itu teman-teman stay selama 4 hari. Iya. 4 hari di sana. Iya. Di sana ada sinyal atau apa? Tidak ada. Sama sekali tidak ada sinyal. Bahkan rumah yang teman-teman tempati itu tidak ada listrik. Oke. Iya, jadi betul-betul menyatu dengan alam. Iya. Gitu ya. Wow, itu yang menjadi tantangan pastinya. Banget. Kemudian dengan banyaknya tantangan, orang itu kalau mau jadi baik ya pasti ada saja tantangannya. Betul. Pasti ada saja halangannya. Apa yang kalau kalian gitu ya, keinginan besar untuk datang walaupun banyak sekali halangannya apa? Dari saya, Kak. Baik, keinginan besar untuk datang ke sana seperti yang Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu yang mendorong kami datang ke sana. Kalau berbicara masalah tantangan, luar biasa, tantangannya banyak sekali. Dan kalau disebut ya bisa dibilang gunung, bagaikan gunung tantangan ke sananya. Iya. Itu semua terpecahkan dari keinginan hati kami untuk berbagi ke masyarakat, membagikan apa yang sudah kami miliki, dan itu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hidup yang telah diberikan kepada kami. Wow, Masya Allah, luar biasa. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, gitu ya. Pas ngapel malam minggu hujan sayang. Enggak yang ada seperti itu ya. Enggak ada yang seperti itu ya di SLD gitu ya. Oke, tapi kalau untuk kalian sendiri setiap kalian datang begitu, ada nggak sih kayak periode khusus? Oke, dalam sebulan kita datang ke desa binaan itu berapa kali? Oke, baik. Sekarang program khususnya itu desa binaan kita bina selama 1 tahun, dan 1 bulan itu kami datang sebanyak 2 kali. Yang pertama pemberangkatan 1 itu pemberangkatan akbar, yang kedua itu pemberangkatan visiting. Dan pemberangkatan visiting ini itu nggak semua relawan itu wajib hadir, karena ini sekadar visiting saja, memantau keadaan adik-adik di sana. Dan sebagai informasi tambahan, guru-guru di sana itu cuma 2 orang, dan itu lulusan paket C. Wow. Dan mereka sekolahnya seperti apa? Sekolahnya ya bangunan gubuk, bisa dibilang gubuk sih. Banyak bolong sana sini. Dan jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya sekitar 50-an siswa. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Dari kelas 1 sampai kelas 6. SMP berarti nggak ada, SMA nggak ada? SMP di sana jauh, SMA juga di sana jauh. Dan letak sekolahnya itu di atas ketinggian 1000 mdpl lah. Kurang lebih 1000 mdpl. Mereka ini kayak kelas jauh yang nantinya ketika mereka sudah kelas 6, mereka dibawa turun ke sekolah biasa untuk ikut ujian nasional gitu ya. Iya, makanya mereka memang sangat perlu untuk seperti kami untuk datang ke sana untuk mengajarkan mereka. Wow, luar biasa ya. Saya jadi terenyuh mendengarkan ceritanya. Kita lanjut lagi deh ya, smart listener. Kita sapa dulu, ada Stefani di WTP. Selamat malam Stefani. Katanya salam kakak, gimana caranya gabung di komunitas literasi desa? Halo, Sekolah Literasi Desa ya. Halo Kak Stefani. Untuk gabungnya sendiri tuh kami akan membuka oprek di bulan 4. Nanti
pantau saja IG-nya. Mhm. Akan ada pemberitahuan selanjutnya di sana. Oke, baik. Kemudian, selain dokter, kalangan apa saja yang pernah menjadi volunteer untuk ke desa-desa? Ya, yang paling banyak mungkin memang mahasiswa, dan bahkan ada juga dari penggerak di kampungnya sendiri. Contohnya kemarin di angkatan saya, di angkatan 3 itu ada teman saya yang dia menggerakkan namanya Kampung Pendidikan di Polman. Dia juga bergabung di sekolah literasi desa ini. Dia sangat tertarik karena dia melihat bahwa teman-teman ini penuh semangat untuk terjun langsung ke bahkan juga ada yang disebutkan tadi dia masih seorang siswa itu bergabung juga dengan kami. Oke, jadi semua kalangan karena Iya, mereka semua terbuka kalangan. untuk siapapun Umum, ya. umum. Nah, banyak memang komunitas-komunitas kalau dihitung dengan jari di Sulsel tuh banyak sekali. Bahkan kalau saya nggak salah di tahun kemarin di pesta komunitas itu bahkan ada 200 lebih. Komunitas pendidikan doang, hanya komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Cuman itu yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Dan apa yang membedakan gerakan kita dengan orang lain? Karena kebanyakan ya komunitas-komunitas pendidikan itu ya datang ngajar, selesai pulang. Udah, setelah itu nggak ada lagi follow up-nya seperti apa. Jadi kalau kalian sendiri sustainability-nya lebih gimana sih untuk bisa anak-anak ini benar-benar didampingi gitu. Jangan dilepas gitu aja, sekali datang oke udah, kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Silakan, siapa yang mau jawab? Baik Kak. Untuk masalah sustainability-nya sendiri itu kita ada yang namanya tadi masalah Itu pemberangkatan visiting. Dari pemberangkatan visiting itu sendiri, kita memantau sampai di mana kemampuan anak-anak itu sendiri. Kan kita bina desa ini selama kurang lebih 1 tahun. Kalau dirasa dalam setiap bulan pemberangkatan itu sudah ada kemajuan, ada perubahan, dan kalaupun ada indikator yang tidak tercapai, maka kami akan terus mendampingi adik-adik di sana dengan pemberangkatan visiting ini. Durasi untuk atau jangka waktu yang kalian tentukan untuk setiap desa itu berapa lama? Oke, baik. Untuk setiap desa itu kami mulai di 1 tahun pertama. Untuk selanjutnya kalau misalnya dirasa masih ada yang kurang, atau misalnya ada output, ada indikator yang dirasa dari kami yang belum tercapai, maka kami lanjut lagi dan tidak mencari desa lain lagi. Kita masih di sana sampai indikator itu tercapai sepenuhnya. Apa saja indikatornya? Kalau misalnya dari indikator itu sendiri, yang pertama kalau misalnya kita sudah menyentuh masyarakatnya di sana, masyarakat di sana sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan itu sendiri, maka itu dirasa sudah sangat memuaskan bagi kami. Misalnya mereka kan kendala di desa-desa kan alasan mereka untuk tidak lanjut sekolah yang pertama itu jauh, yang kedua masalah biaya, yang ketiga masalah mereka ndak bisa, kurang bantuan. Misalnya anak laki-laki mereka nggak mau nyekolahin mereka tinggi-tinggi supaya mereka bisa bekerja di ladang atau membantu mereka untuk menghasilkan uang. Nah itu seperti itu yang mindset seperti itu yang bukan dihilangkan sih, tapi lebih diarahkan lagi untuk bagaimana sih pentingnya pendidikan itu. Ya berarti lebih ke ini ya. Kalau saya nangkepnya berarti harus ada dong program atau yang kalian lakukan untuk juga bisa empowering masyarakat di desa itu untuk perkembangan ekonominya. Orang nggak mau belajar kalau perutnya lapar gitu. Gimana kita mau isi otak kalau perutnya masih kosong? Ya kan, karena memang kan masyarakat desa kebanyakan kayak gitu ya. Ya kalau misalnya udah bisa kerja silakan kerja aja, nggak usah belajar, nggak usah sekolah, gitu kan? Apakah juga seperti itu kalau di desa yang kalian datengin? Ada nggak? Baik, seperti itu. Untuk masalah pengembangan ekonomi masyarakat di sana itu kami masih dalam tahap kajian. Untuk masalah pengembangan ekonomi di sana itu kita masih dalam tahap kajian bagaimana caranya nanti supaya masyarakat desa itu bisa diberdayakan, mereka bisa memperdayakan sumber alamnya, terutama pertanian. Dan kemarin alhamdulillah banyak mahasiswa pertanian yang ikut di komunitas kami, sekitar 2-3 orang dari komunitas kami yang ikut mahasiswa pertanian, dan mereka menyatakan ya kalau misalnya kami diajak untuk mengembangkan bagaimana pertanian di sini dan untuk membantu masyarakat memberdayakan masyarakat, kami siap. Makanya dalam tahap ini kami masih melakukan kajian terhadap masyarakat di sana dan bagaimana
kebutuhan masyarakat di sana seperti apa, dan kita yang memerlukan local wisdomnya mereka, kita berdayakan local wisdomnya mereka. Benar bagus sih. Jadi anak-anak yang dari kota itu turun langsung bukan hanya sekedar mengajarkan tapi memberdayakan gitu ya, dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok. Nah, kemudian sampai sejauh ini gimana respon pemerintah? Apakah kalian juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi atau stakeholder, baik itu swasta maupun pemerintah, ada nggak? Ya, kalau kami sekolah literasi desa itu kemarin kami sudah ngurus izin ke notaris sebagai akta pendirian lembaga, termasuk kami link ke Kementerian Hukum dan HAM supaya ada izin resmi. Dan tentu kalau stakeholder terkait, kami melaksanakan kegiatan juga berkolaborasi tentunya dengan pemerintah. Tentu pemerintah yang kami sudah sebutkan tadi, di desa-desa kami terjun langsung, misalnya di Goa, di Pinrang, Toraja atau Sulsel lah. Kemudian kalau dari pihak swasta, sampai saat ini ada kerjasama dengan beberapa penerbit, termasuk bank yang salah satu bank di Makassar yang memang ada dana CSR untuk dan disalurkan kepada kalian. Jadi kami dipercayakan di salah satu bank dan penerbit untuk mendistribusikan buku dari penerbit tersebut. Salah satu penerbit lah di Makassar. Wow, luar biasa gitu ya. Nah, Adi sendiri melihat perkembangan teman-teman dan gerakannya Sekolah Literasi Desa as a founder gitu. Sekarang dari ada transformasi dong, ada kemajuan gitu. Ya, kalau kemajuan harus maju, karena anak muda itu harus maju. Tapi saya memberikan saran selalu kepada teman-teman, jangan berbangga lah. Nanti ujung-ujungnya kalau berbangga nanti stagnan gerakan kita. Jadi berada selalu di atas angin. Jadi selalu gelisah. Anak muda itu harus selalu galau. Anak muda selalu gelisah ketika melihat pendidikan yang tidak beres atau mungkin ada kemiskinan. Jadi bukan anak muda kalau nggak galau sebenarnya. Benar. Mereka sering galau pastinya ya. Tapi galau dalam tanda kutip gitu ya. Galau dalam hal positif. Galau melihat kondisi negara gitu. Jangan hanya turun di jalan aja demo. Action dong gitu ya. Oke, saya mau ke Rabiatul Adawiyah, dari tadi diam-diam gitu. Sebagai angkatan pertama nih pasti udah tahu dong gimana perjalanan jatuh bangunnya dari awal sampai sekarang. Hampir 4 tahun. Nanti mau ulang tahun di bulan Mei. Ada gak sih satu peristiwa yang kamu ingat banget sampai sekarang tidak bisa dilupakan ketika ketemu dengan masyarakat di desa pelosok? Kalau saya sih yang pas di mana ya? Di Goa, di Patalasang, yang aktif saya di situ. Soalnya pas yang kemarin di Maros kebetulan saya nggak ikut. Yang membuat saya terhanyut di kali, Bu. Semangat adik-adiknya tuh yang bikin ini semangat belajarnya mereka. Kalau kita udah datang tuh semuanya udah hampirin gitu. Lari ayo cepetan Kak, mau belajar gitu ya. Bawa buku mereka. Iya, bawa buku. Itu yang membuat saya mereka ini sangat daya tariknya untuk belajar itu begitu tinggi. Cuman kan Ayo apa ya? Bisa jadi. Ya, sedikit lagi. Kurang ada fasilitas mungkin ya. Jadi yang selalu pengen bikin kembali itu dan membuat hati terpanggil ya semangat mereka. Gimana jadinya kalau kita nggak datang gitu ya? Mereka mau belajar apa kalau kita nggak ada? Ada tanggung jawab itu ya yang teman-teman pastinya pegang. Nah, udah banyak yang mereka ceritakan ke Anda smart listener, tentunya mulai dari tantangan-tantangan yang mereka alami gitu ya, kemudian panggilan hatinya, sampai kegiatan-kegiatan yang mereka ternyata disupport langsung sama orang-orang yang datangnya bukan dari Sulawesi malah ya, dari Pulau Jawa gitu, dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tapi saya penasaran gimana sebenarnya ketika kalian datang ke sebuah desa gitu ya,
dengan kondisi masyarakat yang masih awam dengan teknologi, tidak mengenal pendidikan. Respon pertama mereka itu seperti apa? Karena kalau saya pengalaman pribadi, ketika ada datang ke sebuah daerah gitu ya, membina sebuah desa begitu, ada yang terima, ada yang nggak terima. Bahkan ada yang mungkin mengalami penolakan secara ekstrim. Kalau kalian seperti apa responnya? Ya, mungkin itu bagaimana cara kita mungkin pertama kali datang. Kita mungkin pertama kali datang itu yang kita samperin bukan kita langsung turun ke masyarakatnya, tapi kita minta izin dulu sama tetua yang ada di sana. Misalnya kepala desanya. Nah, kita di sini menjelaskan niat baik kita seperti apa dan bagaimana nanti ke depannya. Nah, nanti di sini kepala desanya yang akan memperkenalkan kita ke masyarakatnya. Nah, mulai dari situlah kita mungkin bagaimana lagi cara kita berbaur dengan masyarakatnya. Jangan sampai kita datang ke sana justru masyarakat bukannya terbantu dan senang, malah merasa apa sih datang-datang ngajar gini-gini. Ya itu. Nah, bagaimana cara kita lagi dekat dengan masyarakatnya, bukan hanya semata-mata kita datang mengajar ke anak-anaknya, tapi bagaimana kita mengambil hati orang-orang tuanya supaya kan pentingnya orang tua ini juga sangat penting ketika nanti kita tidak ada, orang tuanya ini yang akan menyemangati anaknya untuk terus belajar. Benar. Mungkin seperti itu. Dapat izinnya juga dari orang tua pastinya ya. Kalau misalnya anak-anaknya pengen belajar, tapi orang tuanya say no. Pasti mereka juga nggak bisa gitu ya. Jadi pendekatannya lebih kepada orang tua dulu, tatuahnya ya, mapatabe istilahnya begitu ya. Karena kita datang ke kampung orang gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih cerita yang ketika kalian datang, mungkin banyak hal-hal yang ternyata bikin kalian wah amazed nih anak-anak di sini nih. Ketika pulang, respon mereka seperti apa? Ketika kalian pulang gitu, harus meninggalkan desa, mereka responnya kayak gimana? Ya, kalau saya sendiri, kalau yang dari misalnya yang di Pinrang itu responnya yang kita hanya bahkan anak-anaknya yang excited untuk belajar. Untuk saya pribadi waktu itu saja saya baru mau istirahat, anak-anak di depan sudah panggil Kak Dini itu kayak terpanggil biar capek bagaimana tetap keluar ajar. Dan mungkin saya memang basicnya di belajar bahasa Jepang. Nah, anak-anak itu kayak excited belajar bahasa yang baru untuk mereka. Mereka duduk pegang kertas sambil tidur hanya untuk belajar tulis namanya mereka dengan bahasa Jepang. Iya, gitu dengan bahasa Jepang. Nah, ini yang menarik. Selain itu apalagi yang kalian ajarkan gitu? Apakah kalian juga kayak Kak Adi mengajarkan matematika atau apa materi yang kalian ajarkan kepada anak-anak gitu? Ya, kalau untuk pada pemberangkatan beda-beda, pemberangkatan itu beda-beda yang mungkin kita berikan. Misalnya mungkin pemberangkatan pas di Pinrang itu kita memberikan pembelajaran ke anak-anak itu mungkin sesuai dengan basic masing-masing. Contohnya saya dari sastra Jepang, makanya saya memberikan pelajaran bahasa Jepang. Nah, untuk pemberangkatan yang kemarin di Bara ini kita lebih sistematis dengan adanya kurikulum, misalnya. Berarti ada silabusnya gitu ya? Iya, ada seperti itu karena kebetulan ada juga yang volunteer yang memang basicnya dari pendidikan, sehingga dia susun kurikulum itu. Nah, tapi secara garis besar berarti materi yang kalian sampaikan, kalian ajarkan itu adalah materi-materi di sekolah, mata pelajaran umum gitu ya. Dengan sisipan pendidikan karakter dan moral itu yang tadi. Wow, karakter dan juga moral itu yang penting sih. Iya, itu yang paling penting sebenarnya. Menjawab pertanyaan yang juga ini pertanyaan sama dengan Stefani tadi. Ada yang berminat banget nih ikutan gabung bersama kalian. Ada nggak sih syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi ketika ingin ikutan berangkat ke desa pelosok yang jadi binaan sekolah literasi desa? Nah, siapa? Saya. Pertama, ketika membuka rekrutmen ini se-Indonesia, kami melihat ini kan syarat-syaratnya tentu adalah anak muda, entah itu pelajar, mahasiswa atau umum, yang jelas anak muda. Indikatornya kita lihat dari CV, latar belakangnya, kemudian pengalaman organisasi dan sebagainya. Nah, penilaiannya juga dinilai dari pembuatan esai. Jadi bagaimana visinya,
visinya untuk membangun desa. Nah, itu yang kami nilai. Itu saja. Ya, sebenarnya simple saja sih lebih sebenarnya. kepada apa yang ingin dia deliver gitu ya ke yang ingin disumbangsikan kepada anak-anak di desa. Ini kan simple saja, apalagi misalnya kalau dari Jawa nanti ya segala sesuatu, transportasi, akomodasi semua dibiayai oleh sekolah literasi desa. Oh gitu. Berarti volunteernya fully funded dong. Oh iya, benar. Wow. Jadi luar kemarin biasa. teman-teman dari Jakarta, dari Padang, Jogja. dari mana lagi? Jogja, Kalimantan, semuanya lah. Kalimantan. Aduh, jadi pengen ikutan nih, full funded. Cuman ke SLD itu cuman bawa ide saja. Iya, Nah, iya. itu yang kami terima nanti. Oke, berarti kalian ada training juga dong ya? Ada training Ada ya. TOT sebelum kalian Berangkat. turun berangkat gitu ya. Apa-apa yang menjadi bekal dibawa ke iya. desa binaan biasanya? Itu seperti mungkin kita menyiapkan bahan ajar itu apa yang itu supaya lebih terarah nanti, supaya tidak bingung ketika sampai di sana mau ngapain ya. Benar. Harus terstruktur kalau kata Iya. Dini tadi ya. Nah, terakhir nih, saya pengen kalian memberikan apa harapan di usia keempat gitu ya, masuk tahun keempat nih. Empat, Iya. ya, Kalau manusia ya udah cerewet istilahnya, udah lari ke sana ke sini, udah mau masuk PAUD gitu. Apa harapannya dari founder dulu deh? ya untuk tentu SLD ke depan. harapan kita karena SLD ini kami bangun sebagai salah satu medium untuk turut serta membangun kualitas anak-anak di desa termasuk masyarakat. Tentu kami harapkan dengan kehadiran sekolah literasi desa ini bisa menularkan ide-ide pendidikan, semangat-semangat pendidikan kepada masyarakat secara umum, khususnya di desa. Dan ke depan SLD bisa menjadi rumah kepada semua anak-anak muda untuk belajar, berbagi ide dan tentu berkolaborasi. Itu saja. Amin. Dini apa? Kalau saya harapannya lebih kepada calon-calon volunteer bahwa kita itu berbagi bukan hanya dengan hal-hal yang besar, tapi berbagi dengan hal-hal kecil itu kita sudah sangat bermanfaat gitu. Hidup untuk bermanfaat lah. Wow, sekecil apapun sumbangsi Iya. kita ya. Intinya kita mau berbagi. Baso? Kalau dari saya sendiri sih untuk SLD kedepannya semoga SLD bisa menjadi rumah bagi mereka yang ingin mengabdikan ilmunya, membagikan apa yang ia miliki terhadap masyarakat. Seperti yang Kak Dini tadi katakan bahwa kita tidak perlu hal-hal besar untuk berbagi kepada mereka. Dan salah satu keyakinan saya bahwa big impact starts from little action, bahwa dampak yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Gitu. Oke, mulai dari hal yang kecil. Rebeta Laudewi ada? Apa kira-kira harapannya? Harapan saya lebih kepada para volunteer semoga tetap loyal, lebih mementingkan betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak, dan kenapa enggak gitu kita mau berbagi ilmu sama anak-anak yang butuh. Benar. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang memperhatikan kondisi pendidikan dan juga literasi di Sulawesi Selatan ini. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman dari Sekolah Literasi Desa sudah mau Terima berbagi kasih, malam Kak. hari ini. Semoga apapun cita-cita kalian untuk SLD ini bisa tercapai. Amin. Adik-adik di pelosok semangat belajarnya lebih tinggi, bahkan mereka kalau bisa sekolah sampai luar negeri ya. Amin. Bahkan semoga nanti SLD bisa kasih beasiswa untuk adik-adiknya. Amin. Kemarin ada beasiswa. Oh, ada ya? Ya, kemarin ada beasiswa kepada volunteer yang mau melanjutkan studi. Kami berikan beasiswa untuk belajar bahasa Inggris di salah satu tempat kursus di Makassar. Wow. Nah, ini Wiwi nih dapat Saya ini. salah Yeay, ini jadi feedback yang didapatkan juga ya. Ini bonus, tapi orientasinya jangan itu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Adi, Dini, Baso dan juga Rabiatul Adawiya sudah berbagi. Dan terima kasih untuk Anda juga Smart Listener sudah membersamai kami di 1 jam ini bersama Smart Community. Kita ketemu lagi minggu depan. Sukses untuk Anda.